استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار النساء فالنار دركات سبعة أي طبقات المنازل وإنما قال إدراك ولم يقل درجات باستعمال العرب لكل ما تسافل درك ولما تعالى درجة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan taufik, hidayah, inayah, aneka kesempatan dan nikmat hingga kita dapat hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, hibba fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang Allah sebutkan itu memiliki 7 tingkatan, 7 darakat. Kalau surga 7 darajat. Darajat itu nambah ke atas, kalau darakat itu bakal bawah. Jadi bila surga derajat sambatannya, kalau neraka darakat, artinya bakal bawah tingkatannya. Di mana orang yang munafik biasanya itu andakannya fiddarkil asfali minan nar, paling bawah, paling sakit. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman likulli babin minhum juz'un maqsum, di setiap pintu minhum juz'un maqsum itu ada ngaran-ngarannya neraka itu. Al-babul awal, tingkatan pertama, yusamma jahannam. Tingkatan pertama dari neraka adalah disebut dengan jahannam. Li'annahu yatajahhama fi wujuhir rijali wan nisa fayakulu luhumahum wa huwa ahwal 'adzab min ghairihi. Ketika manusia gugur, itu tingkatan yang paling parah adalah jahannam. Ini umumnya umat Nabi Muhammad tak kesini nih, tak kesini. Di mana penjaga-penjaganya itu apabila masukkan manusia ke dalam situ, muar mana hanya masam kayak gerigitan tuh, nah makanya disebut jahannam. Jahannam itu muka masam. Dan ini jamaah rahimakumullah, apinya dapat ya'kulu luhumahum, memakan sifat apinya itu umumnya memakan daging. Jadi karena imbas hindauannya aja itu sudah rusak daging kita.
kena jilatannya saja hancur daging kita. Wa huwa ahwanu adzaban min ghairi. Ini azab yang paling ringan bila masuk neraka jahanam. Wal babus tsani, jadi dalam perjalanan di neraka jahanam tu pian kan luas benar tuh. Luas. Dalam perjalanan kita yang hendak menuju surga tadi lewat bawah semalam jalan. Karena jamaah rahimakumullah, neraka itu boleh dilewati, maksudnya kada betandak di situ bagi mereka yang ahlu la ilaha illallah. Dalam hidupnya gemar mengucap, gemar berzikir, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, dari luasnya perjalanan itu manusia itu pian bukaan sana kemari. Nah, sebagian ada yang masuk gugur pulang ke neraka nang taka bawah, disebut neraka laza, yuqalu lahu laza. Laza nazaatan lisyawa, di mana sifat api di neraka laza ini dapat menguyak kulit kepala. Kulit kepala tu kita tetap uyak. Wa yaqulu akalahul badan wal rijlan tad'u min adbara an tauhid. Di mana api tersebut gemarnya itu memburu awak dan memburu tangan dan kaki. Apinya itu hanya apinya pian, penjaganya belumlah. Kita hanya membicarakan akan situasinya di sana. Kemudian baka bawahnya lagi dari rombongan manusia yang berhamburan, jin dan manusia itu ada nang taka bawah pulang. Ibarat kita tuh merantau di dunia nih, sudah sampai modelnya tuh ke melewati lautan itulah, ada badai, ada hujan, guntur, patir, sampai kita ke pantai tadi, dikira tenang, sekalinya kada. Di pantai itu ternyata banyak hewan buas, bukah pulang, limbah melarikan diri dari wilayah hewan buas, sekalinya masuk di medan perang pulang, oma. Jadi keluar dari muntung buaya, keluar dari muntung harimau, masuk ke muntung buaya. Apabila mereka masuk ke neraka, nang ke bawahnya lagi disebut neraka sakar. Jadi yang pertama jahanam, kedua laza, ketiga sakar. Kenapa disebut sakar? Innama sumiya sakaran li'annahu ya'kulul lahma dunal azam. Neraka sakar ini pian, kemampuan apinya itu bisa cepat menghancurkan kulit dan daging kita, tapi tanpa merusak tulang kita. Sakit banar biar mun hendak dibakar terbakar mati sekalian tuh nyaman. Ini kada mbah dibakar kita dirasakan sakitnya, limbah itu ditumbuhkan pulang. Dari perjalanan itu pulang, nak melarikan diri nih dari azabnya para malaikat, dari azabnya hewan-hewan yang Allah sediakan sebagai petugas azab di sana. Ada yang akhirnya termasuk ke neraka yang keempat, yaitu disebut dengan hutamah. Dan firman Allah, wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Disebut neraka hutamah karena apinya itu beda dengan api neraka sakar. Neraka hutamah apinya itu menghancurkan tulang dan dapat membakar afidah, nih hati kita sampai ke otak, bulu-bulu kita. Qala Allah Ta'ala allati tattali'u 'alal afidah, tattali'u 'alal afidah,
Jadi apinya tuh pian apabila kita terjajak aja dari jilatan api nah halus, terjajak apinya tadi itu menggalagak dari tulang kita tuh pian dimakannya dari batis sampai ke paparutan. Tattali'u 'alal afidah, kepala kita ini bukan hanya menggurak tapi pecah ubun-ubun kita. Disebutkan pecahnya itu tarmi bisyirari kal qasri. Jadi keluarnya tuh menyembur bunga-bunga api, tahambur dari ubun-ubun kita tadi, bunga-bunga api. Di mana apabila bunga api tadi gugur pulang ke awak kita, maka hancurlah kulit, hancurlah kepala, hancurlah badan, hancurlah tulang. Dihidupkan pulang pian. Karena kesakitan lah ya bukuna dumu'a hatta yanfat. Saking sakitnya tuh dihidupkan, terjejak pulang, hancur pulang ubun-ubun, keluaran pulang menyembur api di ubun-ubun. Guguran apinya kena awak, terkelupasan kulit, tetangis pian. Hatta yang sampai kada kawan lagi baju mata ni keluar. Tapi saking sakitnya yang dikeluarkan dari matanya ya kuddima, tetangis banyu mata darah. Berkali-kali nang kayak itu bulang-bulik. Ini malaikat belum azab lah, ini hanya apinya aja. Belum dipukul, belum dicucuk, belum ditendang, belum dihampas, belum dihimpit, belum. Hanya api dan lingkungannya aja. Saking kerancakan tangisannya itu tadi, yabkuna laqai hatta yafadal qai. Banyu matanya itu kada kawal lagi darah, nanah yang keluarnya, bau banget. Diriwayatkan hatta law anas sufna ursilat tajri fi ma kharaja min uyunihim rajar. Apabila tuh ada sampan, ada jokong, saking banyaknya nih tangisan buahannya tuh nanah tuh, itu kawan dijokongi, saking calapnya tuh tingginya. Bayangkan pian dari Darul Lonina kawadah ke jembatan depian tuh bajokong lo semua. Saking banyaknya calap tuh dijukungi kawan. Ini bukan banyu lagi tapi nanah. Ya Arhamar Rahimin. Masih teruntung apabila azab tak kasih itu, bila sudah tak masuk ke wilayah yang lebih parah lagi. Yang kelima, yuqalu jahim, neraka jahim. Yang paling enteng neraka jahanam. Yang kedua neraka lazza. Yang ketiga neraka sakar. Yang keempat neraka hutamah. Yang kelima ini neraka jahim. Neraka jahim ini kayak apa geram? Yuqalul jahim wa innama sumiya jahiman li'annahu azimul jamrah. Karena neraka jahim itu, jahim artinya besar. Di sana terkumpul batu-batuan besar, kanal-kanal. Jadi kelihatan itu kada rata lagi. Karena kayak padang pasir rata itu ada, lapangan lebar kada, tapi berbatu-batu. Kanal-kanal batunya. Disebutkan al-jamratul wahidah a'zamu minad dunya. Satu batu, bongkahan batu nang bergeri-geri itu lebih besar daripada dunia. Jadi sebuting tuh pian kita tuh melewati perjalanan tuh. Mun orang gugur tak situ melewati perjalanan untuk menuju surga tambah jauh. Naik turun, bersisip di sini. Nah, bersembunyi di situ wal babus sadis. Itu masih untung itu. Apabila yang lebih dalam, lebih ngeri lagi, di mana orang-orang yang memang betul-betul kafir, zalim, dasar jahat mana di dunia, tahu sudah akan kejahatannya, tapi selalu jahat. Nih, dia akan dengan sendirinya tersesat masuk ke dalam neraka yang keenam, disebut dengan neraka sa'ir.
Innama sumiya sa'ir, disebutkan sa'ir itu li'annahu yas'uru bihim, apinya tuh pian kada pernah kurup, nyarak terus. Coba kalau kita melihat api unggun tuh lah, karena adanya kena berkurup, kena benyarak, kena berkurup. Ini kada. Derasnya api itu nang gitu-gitu tuh bang, kada pernah kurup. Dan tidak akan pernah padam, dan tak pernah padam sejak ia diciptakan. Fihi thalathulusu mi'ati qasrin. Ini di dalam neraka sa'ir ini pulang, uniknya orang-orang tersesat ke sana mengira itu adalah perkampungan nang kawal bersembunyian di sana. Jadi banyak orang ke sanaan ke neraka sa'ir nih. Di neraka sa'ir ini terdapat 300 kastil nang tersebar di 300-an. Kastil itu no kayak apa? Sama istana lah. Kastil. Kayak orang Eropa tuh kan ada kastil, ada no kayak apa bentengnya, ada gitu. Jadi itu ada 300 tempat. Orang-orang yang memang jahat, zalim, kafir, musyrik, munafik, itu pian masing-masingnya tuh bukahan sana malaikat ising sasahi terus. Bila dapat malaikat harus diazabnya. Apabila lepas, akhirnya mereka itu pun terpancing masuk ke dalam salah satu istana atau kastil tadi. Fi kulli qasrin sulusu mi'ati bait. Dalam kastil itu model, kalau kita jujur kastil di Eropa itulah benteng. Yalah, dalamnya ada beberapa rumah penduduk halus, karena ujungnya ada istana ganal. Ya kan? Nah, di dalamnya terdapat 300 rumah. 300 rumah dalam benteng tadi, benteng kastil tadi. Dan orang-orang itu pun demi menghindari kejaran malaikat azab itu pasti buka masuk bersembunyi ke dalam rumah. Nah, kayak perang juga. Perang itu kan biasanya bukaan tuh masuk ke dalam ruangan, masuk ke dalam gedung, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam gubuk untuk bersembunyi demi keselamatan masing-masing. Tapi fi kulli baitin tulutumi'ati laun minal adab. Setiap satu rumah itu ternyata kadang halus pang karena, dan di setiap satu rumah tersedia 300 aneka azab, di mana masing-masing orang itu terjebak dengan masing-masing azab. Beda-beda azabnya. Fihi al-hayatu wal aqarib wal quyud was salasil wal aghlal. Karena di dalam rumah itu tadi dari 300 aneka hukuman, 300 aneka azab tadi sudah ada tersedia al-hayat, ular. Bukan malaikat lagi nama azab, ular nama azab. Wal aqarib, kalajengking. Wal quyud, tali-tali nang hidup. Wassalasil, rantainya nang langsung menjarat, karena siapa-siapa lagi rantainya nang menjarat. Wal aghlal, dan belenggu nang langsung mengacaknya tuh, kadang tangan bulu kita langsung diperangkap oleh belenggu tadi, ditariknya ke bawah, betis kita tariknya ke atas, dipulas patah gitu keciak. Berusaha nak melapas, mun kawan melapas buka kasanana, beting kaum sekalinya ular pulang mamatuk menyambur hancur muha. Kawa bersembunyi karena di situ banyak manusianya juga yang sedang diazab. Bersembunyi ke lain pulang, maksudnya ke sudut yang lain, hancur pulang dengan azab-azab yang lain. Itu sedih banget yang dalam situ. Bila sudah masuk wilayah neraka sa'ir tadi, itu ada satu tempat fihi jubbul huzni, disebut di situ sumur kesedihan.
atau kawah kesedihan. Maka jubbul huzni, sumur kesedihan. Laisa fin nari adabun asyaddu minhu. Bila masuk nyakan tadi benteng sana benteng sini, buka. Karena ada pian di luar dari itu ada mereka tempat sumur, mereka lubang dikira orang-orang itu lubang yang tidak memiliki azab, yang kalau kita bersembunyi dalam situ. Soalnya orang pengalaman sudah masuk ke benteng itu sekalinya banyak banget azabnya, pindah lagi ke benteng banyak lagi azabnya, sebuting lagi beda pulang azabnya, buka di jalanan yang banyak batu-batu tadi, sekalinya terdapat satu sumur lubang ganal, ternyata itu adalah jubbul huzni, sumur kesedihan. Laisa fin nari adzabun asyadda minhu. Tidak ada azab yang lebih menyakitkan daripada azab yang ada dalam sumur itu. Idza futiha babul jubbi huzina ahlun nari haznan syadida. Bila lubang tadi ada penutupnya, wallahu alam penutup yang terbuat dari apa, bila ada yang berhasil memaksa masuk ke dalam, dibuka penutupnya tadi, maka limbah terbuka tu biar seluruh penduduk neraka dari atas sampai bawah kontan sedih berataan. Nang tadinya ada harapan dapat syafaat misalnya tadi, kontan biar langsung sedih, seakan-akan putus asa tanpa sebab, padahal yang membuka orang jauh benar. Gara-gara dibuka jubbul huzni tadi, sumur kesedihan tadi, seberataan sedih. Halfian musuh tak kesana ngalihkan keluarnya. Tapi jamaah rahimakumullah, ada lagi yang paling sakit, yaitu yuqalu al-hawiyah. Neraka hawiyah, man waqa'a fihi lam yakhruj minhu abada. Bila sudah tak ke dalam situ, tak ada harapan untuk keluar sama sekali. Wal iyazubillah. Mun paribasanya tulah nauzubillah, mun paribasanya tak masukkan neraka. Bila ada nang kayak pelang-pelang tulisan amuntai berapa kilometer misalnya merebat abad tulisan hawiyah, jangan ke sana jangan tuju ke sana, kalau nya panik. Bila sudah takkan neraka hawiyah mawaqa'a fihi lam yakhruj minhu abada, kadakan pernah dapat keluar sama sekali. Wa fihi bi'rul habhab. Jadi jenis neraka hawiyah ini itu pian model kayak gunungan. Jadi orang-orang itu, orang-orang musyrikin, orang-orang yang kafir itu bukahan, ibarat menghindar dari kejaran hewan-hewan buas yang disuruh Allah Azza wa Jalla mengazab, itu bukan naik ke atas. Semakin ke atas, jaka pun semakin segar anginnya, karena angin sepoi-sepoi. Kalau di gunung tuh nyaman, sejuk lah, dingin lah, daras lah anginnya. Ini kada, semakin naik ke atas, semakin kepanasan. Itu bagi mereka yang buka-buka. Tapi ada yang memang digiring di sebelah sisi yang lain, digiring, sengaja digiring malaikat. Gulunya, lehernya, tangannya diikat ke lehernya ini pulang diikat ke batis, jadi oleh malaikat disepak naik. Oh maafian, untuk menaikinya itu disebutkan 70 tahun perjalanan. Ya Allah, sampai di atas. Bagi mereka yang kau buka-buka tadi, menghindari sasahan nang sisi nang lain dari gunung itu tadi, gunung hawiyah tadi, saking panasnya melihat ada keturunan itu dikira matahari panasnya tuh kawat terlindung,
Ternyata itulah disebut dengan kawah hab-hab. Kawah hab-hab namanya. Kawah hab-hab ini jamaah rahimakumullah, bila sudah masuk sana, yakhruju minhu narun tasta'idu minhu nar. Dalam kawah hab-hab ini, disitulah tumbuh api khusus yang api neraka lain kada hakun beparak lawan api khusus tadi. Kenapa? Apinya sangat liar, apinya sangat panas, malah mau olah api yang lain kada betah. Api itu kan makhluk Allah. Api yang ada, api neraka itu makhluk Allah. Tapi api yang ada di dalam kawah hab-hab yang ada di neraka hawiyah ini paling dikutani oleh api neraka yang lain. Karena apa? Karena makanya di situ kata banyak api. Orang tuh bukaan menjauh dari api. Ternyata jamaah rahimakumullah, kenapa kadapati banyak api di situ? Karena di dalamnya, di atasnya itu, dalam kawah hab-hab itu ada api yang mana semua api di neraka nasta'idu billah, minta perlindungan kepada Allah supaya api dalam hab-hab itu jadi jangan sampai menyentuh diri si api neraka yang lain. Hanbian mun kita kana itu abadi itu pang sudah daerah abadi, kada kawa keluar, kada kawa kemana-mana. Waliyazubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza futihal habhab yakhruju minhu narun nasta'idu minhu an-nar wa fihi alladziina qala Allah taala wa sa'urhikuhu su'uda, dan kami memaksa orang-orang yang ada di sana untuk naik ke atas. Au huwa jabal min nar yudawa'da Allah ala wujuhihim ala dzalika jabal maghlula aydihim ila unuqihim. Tadi ada sebagian yang sengaja dipaksa untuk naik ke atas, tapi sebagian lagi ada yang melarikan diri ke atas. Padahal itu adalah azab yang paling pedih di sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka itu adalah kumpulan didominasi oleh api, di mana api dunia adalah hasil pencucian dari 70 bagian api dan neraka. Misalnya 70 kemampuan api neraka itu sebutingnya dikeluarkan untuk digunakan di dunia, dan itu pun dicuci dengan air berkali-kali sampai akhirnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bila ambil langsung api neraka itu nih, Anda ke dunia, dari 70 bagian kemampuan dari api neraka tadi, sebuting aja tanpa dicuci, andaknya ke dunia, jadi mudarat berataan pian. Ya imma panas benar, ya imma liar benar. Api itu kan liar. Karena pernah memandak api itu kan bisa. Ya kalau jangan api lilin tuh, api mancis kah, api obor kah, api unggun kah, kada pernah ranai, liar benar. Nang liar nang ada ini jamaah rahimakumullah itu hasil dari pencucian yang asalnya lebih liar dari itu lagi. Panas yang ada itu hasil pencucian dari panas yang lebih lagi. Hindawannya, humaknya, itu adalah pencucian dari sebelumnya. Hibbafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tak kesana itu dikhususkan di umumnya. Nah, di jahannam sab'atu abwabin asyadduha ghamman wa karban wa harran. Ada bagian neraka, salah satu dari 7 neraka tadi, yang paling sulit kehidupannya, yang paling sibuk dalamnya. Pokoknya kada pernah beranai.
Kena ada pintu tamu hadis yang temandam dia kita kawana. Ada nang temandam kena nang tu duduk kau istirahat setemat barang. Kau istirahat. Ada yang bersembunyi dalam celah-celah celah-celah jurang. Kan gunung ada jurang lah, jurang tu datar apa jelak. Nah, dalam jurang ni ada retakan tanah itu, retakan batunya tu. Ada yang bersembunyi dalam situ. Itu kau bersembunyi. Tapi ada satu daerah nang kada kawal lalu bemandak satu matja, duduk ya ada awak. Dan aromanya lebih berbau dan lebih panas. Itu adalah daerah yang umumnya dimasuki para penzina alladzina irtakabu ba'dal ilmi. Bagi para penzina yang sudah tahu akan keharamannya. Nah, jadi pian jangan sampai kita nauzubillah wal-iyazubillah termasuk orang-orang yang berzina. Supaya jangan berzina, siapa je? Kawin pulang. Kawin lagi. Tua sudah. Ya kata. Ada jadi sayangi. Nang ada aja lah, nang ada aja. Jadi sayangi. Ini. Jadi jamaah rahimakumullah, lamun kita tuh sudah tahu cara. Makanya ulun lah kepikiran, kenapa orang banyak kita ini kata jauh kawin? Mereka menjauhi zina, itu benar ya? Supaya jangan zina tak kawin, gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, daripada kalau maaflah kalau dalam agama Kristiani, dalam Kristen itu pernikahan hanya sekali aja, ada boleh 2 kali, ada boleh poligami itu ada boleh. Makanya ajaran Kristen ini khusus nang ini sudah menjadi keimanan orang Islam beratan, keimanan. Sampai-sampai orang yang poligami kawin pulang itu hina benar. Itu keimanan orang Kristen. Khusus bab ini kita kafir lawan Allah. Waliyazubillah. Makanya jamaah rahimakumullah, mun kita terdengar ada orang kawin pulang, beranai ini sudah. Menghinakan kada, menyambati kada, atau mendorong-dorong kada juga, beranai saja sudah. Jangan sampai kita tak umpati kelompok Kristen, karena orang kelompok Kristen itu pian Nasrani itu kalau hendak lawan orang lain silahkan, zina silahkan, tapi pernikahan tetap lawan seikong ni aja. Tabian ya arhamar rahimin, pabusut dada ulun. Mun sudah tahu, ulun terlihat kan ada beberapa artikel-artikel di dalam internet itu. Ternyata dominan orang yang sudah berpengetahuan, maksudnya bukan pengetahuan agama, nang sudah bertitel, nang sudah jadi pegawai demi menjaga perasaan istri, nya kada kawin tapi prostitusi online. Buka kena program di handphone tuh, aplikasi entah WeChat kah, entah apakah namanya, entah Facebook kah, entah WhatsApp kah, bertawaran harga sekian-sekian, sudah kesananya semalaman aja boleh pulang. Si bini istri mengetahui, kenapa pak? Kenapa pak? Suamiku jajan, kenapa pak? Asal jangan kawin. Ini jamaah rahimakumullah yang akan orang-orang yang akan memasuki neraka yang paling bau, yang paling panas, yang paling sibuk, yang paling yang paling menyakitkan lah. Ini kelompok orang-orang yang berzina dan membiarkan perzinahan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadilah kalau ada misalnya kekawanan kawin pulang, si tuh kawin pulang, sudah berani, jangan disambati gitu. Yang penting sidin kada berzina. Awang kawin kurang pada awak. Kawan kawin surang kada kawa.
Diriwayatkan dalam hadis yang panjang dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah taala sab'atu abwabin, ada 7 pintu neraka. Satu bagian dikhususkan untuk orang yang syirik kepada Allah, menduakan Allah di hatinya. Orang umumnya zaman Nabi, zaman para sahabat, tabi'in, yang paling prioritas di hati itu bukan siapa-siapa. Prioritas di hati itu adalah Allah. Jadi ketika mereka jamaah rahimakumullah diminta untuk berangkat jihad fisabilillah li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, itu kan bertawar-tawar lagi. Tidak bertawar lagi. Anggap aja kalau seandainya hari ini ada Rasulullah, datang sahabat utusan Sidin ke Tunjung Mayane, pengumuman di Masjid Darul Lu'lu', Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hanya menyampaikan panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turun bersama-sama jihad, berperang di jalan Allah. Kita akan menuju satu daerah yang jauhnya sampai berapa ratus kilo gitu, dan jauh benar. Bagi muslimin sekalian diharapkan untuk keikut sertaannya. Pertanyaan ulun, pian umpat kada? Jujur aja. Ulun umpat buruenan, lakong dulu. Pian umpat bini mijinakan kada? Nah, ini pian. Jujur aja. Coba pian takuni lawan masing-masing bini di rumah. Kalau seandainya Rasulullah ada hari ini, ada, bujur-bujur ada, anggap kita atau di zaman Rasulullah, atau Rasulullah ada di zaman hari ini, menyuruh sahabat datang, mengutus sahabat ke masjid-masjid, Masjid Raya ada, Al-Jihad ada, Masjid Jami ada, Darul Lu'lu' datanginya juga. Siapa nak kami nak mana nak mencatati siapa-siapa ngaran nak hendak tulakan. 1 Haji Hakim, 2 goreng sini. 3 ulak misalnya. Abah Adam 3. Tupian hakul yakin nulan banyak nang baalasan. Anu kada kawat ulak nah ini anu belum tuntung tanggung mangatam aku lagi nah ada di jiwa. Maka isuk hendak mana hendak mau angkat iwak ditambak nah kada kawana, macam-macam penalasannya. Anu tugas anu wae kada kawa, ulun tugas nah anu sebagai barangkas macam-macam. Ada yang kawa tulak, coba takuni bini pian di rumah, hakun kada melapas pian. Tuh. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman tu betipis benar. Yang diprioritaskan di hati bukan Allah lagi, tapi duit. Takuni aja pian. Dominan hati masing-masing duit itu pang asyraku billah. Sehingga posisi Allah yang seharusnya peningginya paling atas di hati kita tergeserkan oleh duit. 1. Wajuzun syakku fillah. Ada lagi orang yang nang rata-rata neraka nih, mereka yang ragu-ragu lawan Allah. Ragu-ragu dengan jaminan Allah, ragu-ragu dengan syariat Allah, ragu-ragu dengan aturan Allah. Bujur geram. Nah kita, iya geram. Maka jamaah rahimakumullah, akhirnya tumbuhlah beberapa kelompok yang yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Di Quran itu di Quran Sidin hanya mengimani sapalih aja dari Quran itu. Sisanya kali betul percaya. Kali yang percaya Sidin. Kali anak mau pati. Yu'minuna bi ba'd, yakfuruna bi ba'd. Gara-gara apa? Ragu-ragu. Iman lawan Allah kurang sudah. Wa juz'un aghfalu 'anillah. Sisanya lagi ada nang kelompok nang umumnya masuk neraka nih. Aghfalu minal 'anillah. Dasar kada pati ingat lalu lawan Allah. Zikrullah aja kan kada ingat.
Haji orang kita Banjar apabila takajud itu pasti istighfar. Ya kan lah. Paling kada tersambat Allahu Akbar. Ini kada ibala-bala. Bela-bela apa? Yang pun abahnya. Amun tersambat ipal. Nang kita tah, sambatan nang kita tah. Ini yang pun abahnya. Saking jamaah rahimakumullah, refleks kita itu melupakan Allah. Wa juz'un atharu syahwatuhum 'ala Allah. Ada lagi yang lebih mengutamakan keinginannya daripada Allah. Salah beberapa kehendak, bila kehendak ini ditulusakan, hendak itu ditulusakan, hendak itu tulusakan. Pentol lewat tukari, bakso lewat singgahakan. Orang berjual pencok kamari, karena orang berjual gulali stop dahulu. Bila orang berjual es kero hadang dahulu. Macam-macam kehendak tu pian. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sampai-sampai hobi apa sama dengan shopping. Nih terlalu kadang mengontrol keinginan. Silahkan berisi keinginan, tapi dikontrol lah sedikit. Tuh. Wa juz'un syafau ghaizahum bighadabillah. Ada lagi nang orang nang malah kesal banalawan kemurkaan Allah. Allah tuh lagi menagur kita. Allah menagur kita. Allah memberikan ujian gasan kita. Supaya apa? Supaya kita berpikir, supaya kita memperbaiki diri kita. Ini kada malah kesal pulang lawan Allah. Kenapa Allah nang kini ulun sudah sembahyang, ulun sudah puasa, ulun sudah berzakat, kenapa pulang ulun kena Covid? Kenapa pulang ulun positif? Gitu pian. Kesal lawan Allah. Apa salahnya ulun? Sudah bersedekah ulun. Ma guru, maka semalam kita sudah baca Yasin, maka kita sudah semalam membaca tolak bala. Kenapa abah ulun 2 hari limbahnya mati? Kan kelelawasan bajai dibacakan Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Berapa jumlahnya? Allahumma shalli 313 kata. Hah? 313 lah. Nah. Jadi orang yang sembuh pasti sembuh. Bila orang yang memang takdirnya mati, lakas matinya pian. Nah kita kan ada orang takang, ada takang. 2 hari sudah hingal-hingal jabian. Dokter angkat tangan, bekiau sudah lawan keluarga di rumah sakit. Jadi nang anak ini sebelum Covid lah kisahnya nih. Jadi nang anak diambili di sekolahan, di SMA, dijemput pulang, nang kuliah datangan, nang begawi datang. Nang dari Jakarta dihabari, lah kasih datang nani abah sudah hendak wafat jadi dokter. Datangan. Jadi nang puitannya pian. Ketujuh. Tuh mata tuh pian sudah kada bercahaya lagi, dah kata kelihatan orang nak meninggal tuh. Handap-handap pulang napasnya tuh. Cuman kada mau mati-mati. Menangis dah. Coba pianlah orang yang menangis paling lawas 2 jamnya menangis orang tuh. Limbahnya, ampihnya menangis, muyak. Ulun melihat seorang dari pagi anak minan tuh, abah, maafkan ulun abah. Menangis 2 jam, limbahnya rangai keluar brokoan. Ulun melihatnya, ulun rumah sakit rancak belum pulih. Berdirian banyak berokok mata habang lah, bintat mata brokoan banyak. Api menangis dulu brokoannya. Ada tahan menangis lebih dari 2 jam. Sampai-sampai guru bacakan Pak Abah nih, bacakan apa jualan? Bacaan apakah? Sekiranya nang amun sidin sembuh, lakasi sembuh. Mungkin kada Pak. Lakasi mati maksudnya. Bacai. Kasihan jopang nang sidin tulah, kasihan. Takang 2 hari
Siapa pian ada sejarahnya nang gitu. Jadi jadi dokter jantungnya kuat benar Pak Ustaz aja. Mau menghibur jantungnya kuat benar padahal dia kesakitan. Jangan gitu ya Allah baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala kenapa salamun qaulan mir rabbir rahim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun 313 mun memang takdirnya sembuh lakasnya sembuh mun kada lakas juga sembuh. Jadi nang covid nang hanyar tadi komplain kesal dinya kenapa Ustaz kita sudah baca Yasin kita sudah bersedekah kita sudah ini kita sudah itu mun kesal dengan ketentuan Allah ini nyata dah masuk dah alamat tiket masuk neraka sudah ngikuti dah pencirina di dahi dah betok dah nauzubillah summa nauzubillah kada ridha. Ada lagi juz'un sebagian lagi kelompok orang yang menggerakkan kesenangan mereka dengan keberuntungan yang ada untuk selain Allah. Begawi karena tapi banyak jahit. Kalau buhan pian kan begawi kepomaan ada yang berdagang ada. Ya kalau ada nang kadapati begawi dapat duit. Bu pian handaklah beisi laki sekali dihindak 2 juta 2 juta 2 juta 1,5 juta 1 juta dihindak aja jadi duit inggih bujur di Banjar. Jadi di koran itu Sidin ini sekali dalam perharinya tuh Allahumma shalli Muhammad berapa M gitu nah 1 M lebih lah hanya kalau bihinak aja Sidin teh paling gawin nang lapah meneken menarai nah keluar batu baranya nah tapi jamaah rahimakumullah kelompok ini menggerakkan kesenangan mereka dengan keberuntungan hidup nang ada tadi untuk selain Allah. Jaka punai rezeki nang dari behinak tadi, behinak 1,5 juta, behinak 2 juta, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Nang itu tadi digunakan untuk Allah. Nina, masjid kita Nina, kan plafonnya rapai. Ya kelak digunakan untuk Allah. Ini kada ya arhamar rahimin. Tuan guru pajaki mah. Tuan guru belang ke rumah Sidin. Nah, ya Sidin tahu dan nih Pak Haji guru nih Sidin minta duit aja. Guru pinduk situ guru duduk aja di sofa di kursi nang tamu tuh. Nyuruhnya luas banget ya. Dujung situ. Tuan guru kaum lawan RT. Duduk jadi buncuk. Sidin di seberangnya dalam rumah itu juga di seberangnya ada pub, tahulah pub model kayak kafe, model kayak kafe, model kayak andakan bir khusus. Oh, lemari bir, ada meja setengah lingkaran. Ada pelayannya khusus, nah, song kocok-kocok lawan botol-botol. Mencampur ini, mencampur itu, andak buah ceri segala macam. Bepanderannya lawan nang kekawanannya. Ya Allah, 40 menit tuan guru orangnya ada. Jaka hendak membari langsung. Lah Sidin bulik. Sayup-sayup di luar. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Lihat guru macam ya apa Haji Sidin hakun mendatangi kami. Mendatangi berapa lingkang? Biar kesenangannya bukan untuk Allah. Ditelepon, Sidin adakah? Sidin ada harina. Sidin kanu aja. Di mana gerang? Tolong padahkan, Pak. Tahulah, Sidin di kapal pesiar. Bapak Sidin
main judi. Ya, kalau bos-bos ganal tuh main judi di tanah Indonesia udah kena hukuman, di laut Indonesia kena hukuman, harus keluar dulu ke batas zona internasional. Main judi kayak apa aja pian, apa aja pian situ kena apa lagi. Tuh sugih-sugih tuh pian, kapal pesiar, hendak membunuh kah, hendak memperkosa kah, hendak menjudi kah, hendak mabuk kah, asal di luar garis batas internasional. Nah di situ kejahatan buahannya tuh biar nampak. Ini orang nih sudah ada jatahnya dalam neraka, sudah diberikan Allah hidup untung, sudah bihinak jadi duit. Anak ada, bini ada, anak buah ada, duit tersedia, tanah luas, lahan ada, nang dibangun sebuah masjid aja barai. Ini buhan pian nih, ulun yakin kada sebuah masjid Darul Ulun aja pian sumbang. Karena masjid anu pian singgah andaki duit sumbang dua, saya nak langgar kena sumbang dua, ada barai, ada sidin sebuting masjid barai, la ilaha illallah. Wasyakuna humul ladina la yadruna anna lahum wa juz'un atau 'ala Allah. Ada lagi orang yang durhaka lawan Allah, ini paling banget. Nang wani menentang Allah. Ini terakhir paling banget. Contoh nang paling ringan, nang paling rancak. Kematian laki, kematian anak. Kematian laki, kematian anak. Ini biasanya yang paling terpukul ibu-ibu karena emosinya tuh apa? Perasaannya halus benar. Itu ibu-ibu. Mun bapak-bapak ya kekurang lebih juga adalah cuman lebih mampu menahan. Ya. Menangis menggerawung. Ya Allah, apalagi pian ini? Ulun sudah pian kada bari rezeki di Indonesia. Ulun paksa tulak ke Taiwan begawi. Ulun tinggal laki lawan anak ulun nang hanyar setahun. Sekalinya pajian hanyar berapa bulan tinggalkan ke Taiwan. Datang kabar laki ikam mati. Hah, laki mati? Laki ikam mati tuh anak ikam tuh memagut laki ikamnya kan ada. Ya Allah, maras benar. Kalau dilihat tuh maras pian. Bayi ini, si kakanak balita ini sudah 4 hari bu ay kada makan kada minum. Ay kenapa bisa? Di rumah tuh berdua beranak aja, nang laki lawan nang si bayi tadi. Nang laki ini garing, awak panas, bau berabah. Maksud, lah kan susulan anak bedet nih. Tapak burit anak guring, laki mati. Lawang berkunci. Hari pertama anak bangun, bah, ada wani kesana kemari, si tupangnya baru kabut abahnya. Behera bakami si tupang. Hari kedua mulai menangis, bah. Hari ketiga bebau awak abah, bah. Hari keempat menangis jingkar anaknya, hanya orang tetangga datang. Mendengar kisah itu, ya Allah, kenapa pian Allah ulun kaya ini? Wah, ini durhaka lawan Allah. Pian, memang sedih kelihatannya, tapi janganlah sampai kita durhaka pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua, anak, keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu limpahkan taufik, hidayah, inayah pada kita hingga kita berselalu istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam iman pada Allah Subhanahu wa taala hingga tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini Allah kumpulkan lagi di surga nanti bersama Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon ampun dan
maaf billah taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari takunakan kah? Pul rendah. Berdosa apa? Berdosa apa? Bagi mengutamakan apa maksudnya? Kada paham. Mic-nya. Kan pula kada mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah kita berdosa satu kurang mengutamakan Allah daripada yang lain itu berdosa atau? Pengutamaan atau memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala itu memang memerlukan ma'rifah. Kalau dengan kelasnya orang ma'rifat itu dari bangun guring sampai guring pulang di otaknya tuh Allah ti Allah, Allah ti Allah, Allah ti Allah. Adapun kita orang awam masih ma'fu, dimaafkan. Cuman memprioritaskan, mengutamakan, ma'alahakan Allah ini jadi masalah. Ma'alahakan Allah. Bagawi bening sembahyang gawian itu pun berkali-kali, kadang sekali aja, hampir saban hari, sepanjang tahun, saban bulan itu terus. Nah itu yang terbukti orang yang mengutamakan selain Allah. Tapi lamun kita pian misalnya berusaha niatnya untuk menafkahi orang yang diamanatakan Allah kepada kita, anak, bini, itu kan apa-apa, itu masih memprioritaskan Allah. Ya karena itu adalah suruhan Allah. Kita mencari nafkah, gasan keluarga, suruhan Allah. Pahalanya ganal juga. Innamal a'mal binniyat. Gawian kita itu tergantung dengan niat. Sama nak kayak bawa obat. Ada orang bertakun nulun. Ustaz, siapa bawa obat tuh Ustaz? Tuh, kada percaya takdir kah bawa obat tuh? Ya kalau dan kita bawa obat lawan kada bawa obat itu sama-sama ada nilai plusnya. Tergantung hatinya mau utamakan apa. Innamal a'mal binniyat. Hukum berobat itu adalah boleh, wajib kada, sunnah kada juga. Dilihat dulu. Hukum asal berobat tuh silahkan boleh. Kada berobat pak, kada apa-apa. Kada wajib kan guru. Kalau seandainya berobat itu wajib, maka Nabi Ayub adalah orang yang paling berdosa. Kada berobat. Kalau berobat itu wajib, maka sahabat Nabi Huzaifah kan ngarannya, kada sidin sakit kepala apa sih? Kada berobat. Paling berdosa sahabat Nabi, tapi Nabi biarkan. Jikalau berobat itu wajib, ada orang kan beginian tuh, nang kena penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi apa? Gila babi kan? Epilepsi itu. Minta doa oleh Nabi. Okay. Jadi Nabi bila kamu sabar itu lebih afdal. Kalau doakan dan ulun sabar aja. Nabi aja menyuruh sabar, kan yang menyuruh berobat. Berarti Nabi berdosa juga tak? Jadi hukum berobat ini boleh. Lalu jamaah rahimakumullah, kalau kita niatnya ulun hendak berobat supaya tanyaman beribadah, seperti nyaman beribadah kan, berdiri ruku sujud orang sehat itu nyaman pian, melihat jadi nyaman.
ulun hendak beribadah, sekiranya nyaman beribadah maka ulun berobat, maka berobat ini memiliki nilai plus di hadirat Allah. Tapi kalau orang berobat, ujung niatnya tadi supaya makan nyaman, berjalanan kawa, kesana kemari bisa, lawan bini kawa pulang, langkaya hajin. Nah ini jamaah rahimakumullah, niatnya kan sama-sama berobat nih. Si ikung berobat niatnya supaya nyaman beribadah, si ikung niatnya berobat supaya nyaman syahwat. Maka jamaah rahimakumullah, nih karena nilai plusnya di mata Allah. Orang yang kada berobat Bang akan mendapat nilai plus juga di hadirat Allah. Ulun mengutamakan Allah, ada juga nang kaita. Ulun sudah 50 tahun sehat. Ini nah, hanya 2 tahun ulun garing, ulun sengaja kada berobat, ulun lebih hendak merasakan, hendak lebih supan ulun berdoa Allah kesehatan. Hendak merasakan lebih syukur jadinya ulun. Nah itu kada berobat tadi mendapatkan nilai plus di mata Allah. Tapi ada orang yang kada berobat karena pengoler. Koler berobat. Nah ini kerja nilainya di hadrat Allah. Ini adalah jamaah rahimahullah, di mana kita dimaksud dengan memprioritaskan Allah dari niat kita, dari gerak-gerik dan sikap kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tudina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asfa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وشيخنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا